semangatnya manten baru. Begitu ya. Jadi langsung kan ya. Harus begitu, Pak. Harus begitu. Manten baru katanya Pak, semangatnya. Usia Ya, boleh betul. tua, tapi semangatnya semangat pengantin baru. Iya, tapi kalau orang tua itu semangatnya seperti pengantin baru, tetapi tenaganya loyo. Loh, jangan dipandang tenaganya, Pak. Gitu ya. Pandang wajahnya. Ya. Ya, Tekniknya. seperti iklan rokok itu loh. Yang Iya. penting rasa. Kalau sudah tua seperti itu harus dipandang. Bu Sulis posisi di mana ini? Kok Iya. masih gerak-gerak di mobil ini? Kayaknya Bu Sulis ini yang Naik kuda itu. Bu Sulis naik kuda. Jalan Bu Sulisnya. Lagi di gantian. jalan. Hati-hati Bu Sulis. Iya. Niru Bu Endang, kemarin Bu Iya. Endang Iya. yang apa? Goyang-goyang. Masih meneruskan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Pati Gajah Mada. Ya, luar biasa. Sepertinya Pokoknya ini. istirahat minggu ini ternyata membuat semangat baru ya Pak. Ada yang istirahat ya Bu? Ada yang sempat istirahat ya? Iya. Dia obrak-obrak tugas. Nggak tempat. Dia Gimana? obrak-obrak tugas. Saya Materinya semakin lama semakin bagus, keren. iya, saya bekerja kuis mulai jam 9 baru kelar jam 12. Wah, benar semua Pak Safa. Itu Pak Safa benar semua. tidak benar semua. Masih ada yang Salah berapa? terakhir setelah diperbaiki salah satu, kemudian saya biarkan udah. Alah, itu enggak boleh Pak, ada pembiaran itu. Udah kan? Bu ya, Apa ada jawabannya, Pak? 2-3 soal itu ini ya, kayaknya salah buat ya. Hebat. Ada yang benar itu, Salah satu hebat. ada yang benar semua itu. Jangan gitu Pak. Masa saya kayak anak-anak aja kalau udah bisa ngerjakan soalnya yang salah. Iya. Kesulitan mencari modul yang berbahasa Indonesia. Ya. Karena Pak, yang buat soal itu kalau selevel SMA SMK itu kan canggih-canggih ya buat soal ya. Jadi bisa mengukur nih soalnya yang salah. Pak Fahri, gini loh. Bukan. Soal Itu kan sulit dicari mudah. dicari jawabannya enggak ketemu. Iya. Akhirnya bilang aja soalnya salah ini, enggak ada jawabannya. Padahal kita paling kurang baca paling. Asafa, Ya saya Bendang. kesulitan mencari modul yang berbahasa Tapi- Indonesia. Terus buka itu bahasa Inggris terus ya. Carinya di mana Tapi yang memang modul? ada Pak, saya lihat di referensi yang lain itu ada yang 3. Kalau yang 3 itu analisis nggak masuk. Mulai dari formulasi, kemudian Yang sampai pedomannya. controlling. Kalau 4 itu kan ada banyak macam juga. Ada yang 3, ada 3 Gitu proses, ya. ada yang 4 proses, ada yang 5 proses dulu. Jadi harus pilih yang 3 Buat proses ya. Kalau 3 proses analisis itu nggak masuk. Oh, berarti analisis ya Pak. salah ya. Oke. Tapi dijawab analisis nggak masuk, salah. Analisis ya salah. Bingung, Pak, biarkan aja itu. Sama Ya, saya biarkan juga aja. gitu. Saya juga gitu tadi. Yang pintar yang buat soal. Assalamualaikum Bu Upi. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullah. Gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah, Bu Fi. Sehat Bu. Wah ini. Ada yang ya soal itu ada yang membingungkan. Dapat nanti. Tapi nggak ada nomornya ya, karena nomornya ada. Nggak ada nomornya Bu, diacak itu. Belajarnya Pupi Jadi soalnya. soalnya diacak, jawabannya Ya, betul. juga diacak. Pinter pokoknya di bro. Yang proses
manajemen Ibu, yang proses manajemen strategis itu. Proses manajemen strategis. Jadi proses manajemen strategis itu Yang semuanya betul benar apa kalau itu, Bu? berdasarkan literatur buku ini. Gitu. Betul semua. Ternyata di dalam ada juga Buku ternyata yang di dalam ada juga yang modulnya namanya ini Haji itu Simon semuanya ya. benar, betul semua. Jadi analisis part environment, strategi formulation, strategi implementation, sama strategi kontrol itu betul semua. Namun benar. kalau Bonus Bu Iwi nanti. kita pilih yang A, itu bisa menjadi betul, Bu. Saya pertama saya memilih yang D itu salah. Akhirnya milih yang A itu menjadi betul. Yang A, yang A A, benar Bu, itu ya. Analysis of environment. Yang A apa, Bu? yang A itu apa, Bu? Yang A itu analisis. Saya tetap salah tuh Bu. Yang Ini A itu Itu analysis of environment. Oh, Ya. Itu- Analysis environment of environment. itu Saya pilih itu pendapatnya- salah. Saya jawab itu salah. Itu ya salah Saya itu. juga Itu salah. pendapatnya Haji Simon itu ya. Iya. Iya. Pendapatnya Haji Simon ya. Haji Ustadz Simon. Haji Simon. Ya, Haji Haji Simon. ya. itu. Katanya Iya Bu betul. Enggak, saya pilih yang A salah Bu Wiwi. Oh, gini. Iya. Tapi Bu Wiwi pilih A betul. Salah. Itu tergantung Bu itu Ya, kayaknya. pertama saya milih yang D itu salah Ibu. Terus kedua milih yang A kok betul. Oh, saya salah. Analysis on environment. Tapi dari buku itu semuanya benar. Jadi yang tidak benar kita kan milih yang tidak benar ya Bu, atau kecuali. Jadi yang A itu betul. Nggih. Ya Bu, kami catat Bu. Coba nanti saya tanya yang bikin soal. Itu yang paling gampang merevisi buku. Jadi, Modulnya susah dipahami iya. itu. Jadi modulnya revisi aja. Ya, susah sekali bahasanya dipahami. Soalnya seharusnya tidak berbunyi proses manajemen strategis kecuali mestinya proses manajemen strategis menurut siapa. Itu betul, kecuali mungkin gitu. Jadi mungkin ada salah satu sumber yang hanya menyebutkan 3 Ini loh kalau mahasiswanya strategi gitu loh, kepala Pak. sekolah. Mungkin loh ya. Iya, benar. Ini kalau mahasiswanya kepala sekolah ya kayak gini nih. Iya. Bagus. Ah, apalagi Jadi cewek. semua nih. Diktif dosennya mahasiswanya. Waalaikumsalam. Selamat Bapak, selamat datang ya nggih. Nggih, nggih. Baik Bapak, satu itu yang saya catat dulu nggih. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang Kalau materi yang paling menyusahkan dibaca Bu Ipi, mengelola kompleksitas ini saya baca bolak-balik tidak paham-paham Iya. itu. mengelola kompleksitas ya. Iya, mengelola Iya Bu, kompleksitas. itu menyulitkan bahasanya itu. Jadi yang betul Pak Mustafa itu. Jadi yang bikin yang bikin modul itu perlu kuliah lagi ini ngambil untuk jurusan bahasa Indonesia. Pak. Bahasa Iya. harus sederhana dan Salah mudah satu dimengerti. salah satu ciri ilmiah itu ada kan mudah dipahami, mudah dimengerti loh Pak. Jadi kalau modulnya nggak bisa dipahami, sulit dimengerti, itu berarti Berarti salah kurang paham. bagus, Pak, gitu ya. Berarti Bukan. salah paham. Pak Fahri itu bukan modulnya, tetapi Pak Fahri. kita masih belum paham. Itu translate-nya itu. Kompleksitasnya. Kursus bahasa Inggrisnya belum Karena lulus. kompleksitasnya Pak Ya, Safa. karena kompleksitas itu Pengelolaan tadi. kompleksitas. Sesuai topiknya Ya. Pak. Jadi Betul Ya ya. betul Bu itu Bu. Jadi di kompleksitas itu kalau kita tarik kepada manajemen berkaitan dengan tugas-tugas kita, pekerjaan itu ininya agak berat itu. baik. Kalau saya memang bahasanya juga kurang bagus juga itu. Susah dipahami. Seharusnya kan bahasa Perlu mudah, disederhanakan. gampang, Karena dipahami mungkin ini implementasinya. Pak Fahri. Apa mungkin karena karena judulnya dari bahasa kompleksitas Inggris jadi dibuat mungkin ya. semakin kompleks itu, padahal juga nggak. Saya khawatir juga sih buat nggak paham juga itu. Pak Fahri itu sesuai dengan namanya kompleks. Sekali-sekali Bubi, pertanyaannya itu dikasih biar kunci. kelihatan sulit. Pasti tidak ada yang Seperti kompleks. guru bahasa Inggris, seperti guru matematika. Matematika itu yang sederhana dibuat sulit. Biar apa? Biar kelihatan gurunya pinter gitu ya. Ayo, Semakin nggak ini- paham,
siswanya gurunya itu. Jangan gitu dong. Saya ini guru matematika loh ya. Ini berarti Pak Fahri memang betul-betul baca ini buku ini. Kayaknya Iya. gitu Pak. Iya, Pak Fahri. semakin Pak Fahri. Tapi bacanya kebalik Gimana? bukunya, nggak paham-paham. Pak Fahri. Gimana? Pak Fahri. Semakin kompleks, memang sulit untuk dipahami. Sama halnya Iya. dengan sayur. Semakin banyak bumbunya, ini rasa sayur ini bumbunya apa, malah semakin Oh sulit. gitu. Tambah nggak jelas ya, Pak. Mending cuma Tambah- bawang putih aja ya Pak. Iya, betul. Betul Pak Ari, betul itu. Tapi kasih soal apa saja yang simpul di kompleks semua kayak. Apalagi kalau waktunya bos BPUPP belum cair, kompleks semuanya. Oh kompleks ya Pak. Ya Bapak, nanti untuk yang apa namanya, yang tentang materi kompleksitas saya carikan bahan yang lebih mudah dipahami nggih. Nanti saya kasih suplemen. Nah, ya Bu, betul. Bahasa betul. Indonesia. Dengan bahasa yang mudah dipahami. Inggih, inggih. Ibu kemarin apa Pak Ervan sudah menyampaikan format PPS? belum. Baik, coba ini sekarang saya tampilkan nggih. Mbak Renata tolong di share screen format Kemarin membahas manajemen sumber daya manusia. Oh. Jelas. Kalau saya menulisnya saya berpikirnya begitu. Karena Allah sudah mengatur Nah, itu banter-banter. Loh, Ma. Ini masih draft juga Bapak Ibu ya. Insya Allah ya sudah 90% lah ini. Mungkin bisa saya share. Kira-kira ini nanti adalah template yang Bapak Ibu akan susun. Jadi ini sebenarnya mirip dengan profil yang Bapak Ibu sudah punya, ya. Cuma nanti ditambah manajemen strategi dan perumusan strateginya, begitu. Silakan Mbak Renata di scroll ke bawah pelan-pelan, nggih, ya. Nah ini outputnya ini ya Bapak Ibu ya. Ya, yang ini. Oke. Nah ini, oke Mbak, stop dulu. Ada profil sekolah, ini seperti yang udah kirim ke saya juga ya. Ada visi, misi, organisasi. Sudah bisa diisi lah nanti cepat ini. Jenis kejuruan atau program studi, ya. Silakan Mbak, pelan lagi ke bawah. Nah ini program studinya apa saja, lalu status akreditasinya, prestasi-prestasinya, lalu apa saja pencapaiannya. Stop dulu Mbak. Oke, ini data pegawai, ada mata pelajaran. Ini kayaknya kalau di kampus mirip-mirip akreditasi nih, data-data akreditasi nih. Mata pelajaran, PNS, non-PNS, nah ini nanti diisi saja. Ya, baik Mbak, ke bawah. Data kesiswaan, nah ini stop dulu Mbak. Iya, ada kompetensi keahlian, apa saja, di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, lalu juga lulusannya. Iya, tapi tabel 10 semua itu Bu Upi. Gimana Pak? Tabel 10 semua. Tampil 10. Tabelnya itu tabel 10 semua. Oh iya. Ini ada. Oh iya. Namanya. Gitu. Iya. Aduh, Pak Syafaqi teliti banget Pak. Luar biasa. Jerawat saya nggak kelihatan kan Mbak ya? Jerawat saya. Ya. Kelihatan. Di bawah. Kan saya di bawah tower saya. Nah, makanya jadi kan jelas semua nih kan. Enggak, silakan Mbak di bawah, ke bawah lagi. Infrastruktur ini juga sudah ada yang menceritakan. 10 semua. Tinggi. Tabel XXX ya, ini maksudnya X itu masih belum Tabel ada nama. X. Oh, gitu. Apa gitu ya. Nggih. Pak Safa, bukan Sur, ada kondisi prasarana, sarana. Lagi Mbak ke bawah. Gampang lah ini Bapak Ibu, ini cuman nanti yang manajemen penyusunan strateginya yang mungkin agak sulit nanti ya. Usaha kerjasama. Terus kerjasama dengan industri. Nah ini yang evaluasi diri. Nah ini mulai kita. Nah ini untuk penilaian lingkungan eksternal kan masih dalam minggu depan materinya Bapak Ibu akan mendapatkan ya.
Nah, jadi mungkin nanti saat ada materi itu di sesi sinkronus ini bisa ditanyakan jika ada yang mungkin belum dipahami. Bagaimana pengaruh ekonomi, misalkan di kota Bapak Ibu gitu ya, ada data-data ekonomi, misalnya kenaikan tingkat pendapatan, GDP atau apa, itu mungkin bisa dimasukkan di sini. Kalau ada pengaruh sosial budaya, demografi, ini bisa masuk sini. Pengaruh politik, mungkin ada pergantian apa namanya, wali kota yang punya kebijakan yang berdampak kepada Bapak Ibu. Lalu teknologi, ya pasti ya digital itu pasti masuk di sini, disruptif. Silakan di-share ke bawah, Pak. Ini yang eksternal tinggal diisi saja. Nanti kalau misalkan ternyata dari format ini ada yang kurang gitu ya, faktor eksternalnya mungkin Bapak Ibu ada yang mau masukkan, ini bisa saja dimasukkan. Kalau dari yang masih kurang bisa mencakup gitu ya. Nah, itu tadi eksternal. Faktor manajemen. Iya Bu, eksternal itu saya kemarin kelupaan nggak tanya. Itu ada faktor hal sangat penting masalah kesehatan Bu. Tapi di modul itu dibahas hanya sebatas politik, sosial, kemudian teknologi. Ya. Nah sekarang ini padahal kita nggak pernah berpikir mungkin modul itu dibuat lama begitu. Sedangkan yang baru-baru ini adalah aspek eksternal itu ada faktor kesehatan. Yang ternyata seperti kita alami saat ini, kesehatan itu berubah hampir 180 derajat tentang proses belajar mengajar kita di sekolah begitu. Ini pun kayaknya masih belum masuk juga Bu ya, faktor kesehatan ya, eksternal ya. Bisa dimasukkan nanti Pak. Jadi ini kalau misalkan dirasa indikator-indikator ini kurang lengkap untuk di SMK Bapak Ibu, ini monggo dimasukkan. Ya. Lalu tentang ini internalnya manajemen ya, maksudnya dalam proses manajemen di dalam organisasi, kekuatan kelemahannya apa, lalu dari sisi pemasarannya, lalu dari keuangan akuntansi, produksi dan operasi, ini maksudnya operasional ya Bapak Ibu, misalkan sistem pelayanannya, sistem pendaftaran, seperti itu, apakah ada kekurangan kelemahan, lalu proses belajar mengajarnya, penelitian dan pengembangan ini juga bisa dimasukkan. Lalu ada sistem informasi manajemen, apakah di sekolah ini sudah punya sistem informasi yang digunakan, misalkan untuk pembelajarannya atau untuk laporan keuangannya, ini bisa di sini, masuk di sini. Lalu ini ada beberapa ketercapaian program periode sebelumnya. Nah, kalau di sini kan tadi banyak juga ya Bapak Ibu yang mungkin baru saja menjabat menjadi kepala sekolah. Ini bisa diceritakan sebelumnya seperti apa saja yang sudah dicapai oleh struktur yang sebelumnya. Monggo, silakan di-scroll lagi ke bawah. Nah, ini arah pengembangan. Kalau ini ya mungkin mirip itu ya Pak, apa PD apa Pak? Yang kemarin Bapak cerita program School Development Plan. Development Plan. SDP. Perencanaan. SDP. Ya, SDP. Namanya School Development Plan. School Development Plan, SDP. Development Plan. Ya, mungkin ini bisa masuk di sini Pak. Jadi Bapak Ibu semua sudah punya SDP, nggih? Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Berarti bisa masuk nanti. Belum tentu. Belum tentu. Iya, yang wajib bikin SDP itu sekolah yang dapat proyek gede gitu. Iya Bu, yang punya SDP itu yang dapat proyek gitu Bu. Sekarang Bu, seperti saya ini nggak pernah selama menjadi kepala sekolah dapat kayak Pak Fahri itu. Siap. Untuk yang saat ini, iya Pak Fahri nanti mudah-mudahan ketularan dan bergabung. Tapi calon semua Bu, insya Allah nanti yang CEO itu kata Pak Direktur, Pak Dirjen sudah dapat Pak tahun depan Pak. Insya Allah itu. Amin. Masuk program Pak. Amin. Nah, mungkin dengan ini kan kita belajar semua menyusun SDP. Siap. Silakan di scroll lagi.
Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah familiar dengan ini tujuan, sasaran, indikator kinerja? Ya. Ya, ini sudah. Misi-misi biasanya. Ya, silakan di scroll lagi. Nah, ini kalau ini Bapak Ibu sudah pernah melihat tabel ini penentuan alternatif strategi? Belum, Bu. Belum ini. Oke, belum ya. Baik, ini ada di materi manajemen strategi. Iya. Jadi kalau nanti modulnya dirasa kurang bisa dipahami, nanti saya kasih seperti yang kemarin waktu saya memberikan modul MC itu ya. Ini nanti saya buatkan yang ringkas saja, yang lebih praktis gitu. Nanti bisa untuk belajar dulu gitu, okay? Bagaimana menentukan strategi, tapi ini diturunkan dari SWOT sebenarnya. Jadi SWOT dulu, setelah SWOT lalu ada diukur dengan angka-angka begitu Bapak Ibu, lalu dimasukkan ke sini alternatif strategi. Apakah kita tuh cocok di mana gitu? Ya, posisi kita di mana dan strategi yang sesuai itu apa? Ada defensif, agresif gitu ya. Bapak Ibu, ada penetrasi pasar, ekspansi pasar seperti itu. Nanti mungkin insya Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin ada yang sudah tahu ini. Bisa buat tali mataku. Ya, nanti Itu sini benar. materinya. Ini. Baik, di scroll ke bawah, Mbak. Ya. Baik. Nah, ini stop dulu. Ya. Nah, setelah menyusun SWOT dan pemilihan alternatif strategi, kita susun lagi ini visi, misi, tujuan lagi. Nah, masuk di sini. Ini untuk yang penyusunan ke depannya seperti apa, Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya program, ya kita masukkan aja kalau itu sesuai, gitu kan. Setelah kita membuat analisa sebelumnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya kalau diam kabeh iki. Ngerti apa ora diam kabeh? Lah ya itu suara saya kan terkesima, Bu. Terkesima ini gigi saya jadi kuning bingung. Orang Pamekasan itu loh. Giginya pakai emas. Kita nggak biasa pakai tabel-tabel. Enggak. Langsung contoh gitu. Bu Palupi mohon izin bertanya, Bu Palupi. Monggo. Ya paling tak izin, Bu. Bu Palupi mohon izin bertanya, bisa dengar ya? Bisa. Siap. Siapa ini Bu siapa ya? Tes. Saya Bu Palupi, Bu Wiwi. Oh Bu Wiwi, enggak monggo Bu Wiwi. Iya. Mohon maaf sebelum kita mempelajari terkait PPS, proyek pengembangan sekolah ini, saya mau bertanya, arahnya itu untuk pengembangan sekolah dalam tanda kutip hanya pada CEO-nya terkait produk-produknya, ataukah kompleks, artinya semua, mulai manajemen, mulai tata kelola, mulai apa saja gitu Bu Palupi. Jadi karena saya mohon maaf agak miss dengan judul daripada CEO-nya gitu loh. Jadi arahnya itu mengerucut ke arah yang berbisnis plan atau kompleks semua development-nya tuh ke semua arah, mulai manajemen, mulai tata kelola, mulai keuangan, mulai segala program itu. Itu Bu Palupi yang saya tanyakan, karena nyun sewu dari pelajaran dari awal yang kami dapatkan, yaitu mulai dari karakter CEO, manajemen inovasi, manajemen sumber daya sampai hari ini juga itu kayaknya kok arahnya ke bisnis plan gitu. Tapi setelah saya melihat ini meskipun kecil-kecil ini template-nya terkait PPS-nya, sepertinya ini ke semuanya nggih Bu Palupi. Itu pertanyaan saya, daripada nanti saya semuanya nih Bu, mewakili semuanya. Soalnya. Terima kasih Bu Palupi. Kami-kami ini Ibu. mewakili semuanya ini. Iya betul Bapak Ibu. Jadi memang begini, memang materi kita mungkin 2 minggu ini masih ke arah kita sendiri Bu, ke kepala sekolahnya, ke karakter CEO atau manajerial dari masing-masing kepala keseluruhan. sekolah.
memang materinya sampai sekarang itu seperti itu, tetapi nanti berlanjut di materi-materi selanjutnya ini nanti akan lebih lengkap lagi ke arah manajerial organisasinya itu. Jadi ini memang kalau PPS ini kan nanti di akhir kegiatan kita ya di bulan Desember setelah kita melalui materi daring dan luring ini. Dan nanti yang materi yang itu lebih ke manajerial organisasi. Jadi ini PPS ya skopnya adalah organisasi. Bupi, Pak Safa, Bupi. Kalau pemahaman saya dengan istilah proyek ini sebenarnya terbatas loh sih. Kalau pemahaman saya, karena judul dari PPS itu proyek pengembangan. Maka kalau misalnya ini lebih luas itu cenderung program pengembangan. Sebab istilah proyek itu biasanya pekerjaan tertentu. Terima kasih. Baik Pak. Setuju. Mohon Bu Pi. Nggih. Bu Pi. Pak Ari Mul. Nggih Pak Ari. Yang disampaikan oleh Pak Safa itu kaitannya dengan kaitannya dengan proyek. Itu yang nun sewu saya sempat sudah ngumpulkan yang profil sekolah itu kira-kira hampir sama ya, mungkin nanti mau dikoreksi. Karena yang saya kirimkan di profil sekolah itu juga bagian tidak keseluruhan dari satu sekolah itu, tapi ada bagian yang saya ambil yang di COE-nya. Maaf, bukan CEO-nya, tapi COE-nya saya mengambil di caregiver. Ada kebijakan strategis, perencanaan strategis, dan lain sebagainya. Mungkin nanti Bu Upi bisa tirsani. Matur nuwun. Matur nuwun Pak. Nggih. Izin Bu Pak Lupi. Monggo Pak. Pak Basuki. Iya Pak Basuki. Ini terkait dengan program pengembangan sekolah. Itu nanti kan tidak hanya membuat programnya saja, tapi kan juga diimplementasikan. Nah, waktunya mengimplementasikan kan terbatas. Kalau kita buat programnya itu menyeluruh kan tidak mungkin nanti bisa dilihat dalam waktu implementasi yang berapa hari kemarin itu, 20 hari kalau nggak salah ya. Jadi kayaknya seperti yang disampaikan Pak Safa tadi, mungkin ini kan program pengembangan sekolah yang kita pilih sesuai dengan kondisi sekolah yang ingin segera dilaksanakan, bukan program pengembangan sekolah secara keseluruhan. Kalau keseluruhan kan berarti hanya membuat program saja, implementasinya kan tidak mungkin bisa dicapai dalam waktu target yang sudah ditentukan. Itu Bu. Iya, betul. Ini sebenarnya pertanyaan ini kan juga ada yang membahas, ada yang bertanya saat pembukaan ya Bapak Ibu. Ada yang bertanya bagaimana mengukurnya, padahal ini kan hanya 2 bulan. Bagaimana kita bisa mengetahui ini bisa diimplementasikan gitu. Ya Bu, itu pertanyaan saya waktu itu Bu. Pak Fahri ya. Ya, Pak masih ingat ya jawabannya bukan? Pak Fahri bisa diulang lagi. Masih Bu jawabannya. Gimana Pak Fahri? Ya, jadi kemarin itu memang ada metode cara untuk mengukur ya pencapaian dari SDP atau PPS yang kita buat itu. Tidak ada strateginya, metodenya juga waktu disampaikan itu untuk mengukurnya. Ya satu contoh itu mengukurnya, kita untuk punya program katakan bangun 4-5 tahun ke depan, tapi kan harus diawali dengan pembuatan rancangan. Nah, nanti rancangan itu merupakan salah satu indikator bahwa program yang kita lakukan selama 1 atau 2 bulan ini sudah mulai dijalankan. Walaupun itu masih dalam bentuk perencanaan itu sudah bisa diukur. Jadi memang itu adalah memang target atau capaian yang progres yang sudah dijalankan selama pelatihan ini Bapak Ibu. Karena kan memang kalau kita membuat rencana itu ada yang per 3 bulanan, ada yang per semester, ada per tahun, per 5 tahun. Kan jawabannya seperti itu ya Pak Fahri nggih. Jadi betul. Paling pendek yang dinilai nanti. Iya. Jadi kalau kemarin tetap yang kita buat RPD itu tugas akhir itu tetap kata konsep untuk 1 tahun, 5 tahun dan seterusnya, tapi nanti
dalam jangka waktu berapa bulan ini apa yang bisa diukur dari sana gitu ya. Tapi kalau nanti hanya jangka pendek itu juga bias Bu, karena ini kan juga menyangkut SDP ya, jadi 1 sampai 5 tahun ke depan. Jadi saya bagus ini sudah ada diselesaikan dulu aja Bu. Ini sudah bagus. Diselesaikan Bu Pak Lupi, nanti biar semuanya tahu jelas. Ini kan baru separuh ya mungkin ya. Kalau diselesaikan template-nya ini sampai selesai, nanti kita akan lebih tahu. Apakah ini termasuk yang namanya RKJM atau yang namanya nanti diberdali menjadi RKT dan lain sebagainya. Saya pikir kok hampir sama dengan itu ya isinya itu. Iya, iya. Ya. Pak, ini kalau kita lihat judulnya memang proyek ya Pak ya. Proyek ya judulnya. Tapi sebenarnya isinya itu kalau saya lihat ya lebih ke program. Coba Mbak digeser ke bawah. Nah ini program indikator kinerja, target, dan anggarannya. Nah ini jadi terdiri dari beberapa program-program. Berarti kan kompleks ya Bapak Ibu ya? Ini seperti RKJM ini. Iya. RKJM. Iya. Kalau kita lihat ke sini ini lebih ya dari semua sektor, semua sisi ini. Skopnya. Ya 4 tahunan ini Bu. Iya. Nah ini Bapak Ibu, monggo. Kalau nama proyek memang seperti bikin bangunan aja Pak, proyek seperti Pak Sapa itu ya. Kaitannya dengan infrastruktur proyek. Bisa juga proyek tentang yang infrastruktur yang tidak fisik ya Bapak Ibu, bisa juga masuk sebenarnya. Nah seperti ini Bapak Ibu, jadi nanti terdiri dari beberapa program-program. Jadi ini kalau ya seperti proker gitu ya Bapak Ibu. Ya ini kayak RKJM ini. RKJM itu nanti ya. Mencakup 8 standar nasional. 8 standar nasional pendidikan itu nanti Bu arahnya kalau gitu. Gitu ya Pak. Coba digeser lagi. Izin Bu Pak Lupi. Di Bapak Lupi. Izin. Iya, monggo. Pak Lupi, kalau saya lihat seluruhnya dari apa yang telah disampaikan dan teman-teman, kalau kita lihat dari sekolah negeri ini merupakan RPJM, tapi konsepnya adalah PTS itu ya, yang akan kita munculkan. Tapi kalau kita rasakan kita yang dalam posisi 1 bulan, itu tadi mungkin adalah sebuah contoh saja. Jadi fokusnya adalah selama 1 bulan itu konsepnya mungkin dianggap sebagai hal yang paling tidak memungkinkan kalau itu harus menyangkut RPJM 5 tahunan. 1 tahunan aja mungkin itu juga bermasalah, apalagi dalam waktu yang pendek. Jadi mohon nanti dibatasi dalam konsep CEO-nya, dalam arti bisnisnya saja yang akan dimunculkan. Oke, itu tadi namanya kalau saya lihat hanya sebuah contoh saja. Jadi gitu mungkin Bu. Terima kasih. Perlu masukannya nanti. Coba saya apakah ini ada lebih detail gitu ya Pak batasan-batasannya begitu ya. Bu Pak Lupi. Iya, Pak siapa nih Pak? Gufron. Pak Goya, Pak Gufron. Saya rasa meskipun di situ ada kata proyek, tapi yang kita buat ini ya mirip RKJM ya. Atau bahkan itu seperti Renstra. Yang mungkin jangka waktunya itu lebih dari 4 atau 5 tahun. Ini banyak noise sekali, banyak noise. Ya, jadi ini mirip RKJM seperti yang dituangkan di dalam Permendiknas ya, nomor 19 tahun 2007 itu standar pengelolaan kalau di SMA. Nah kalau di SMK kan ada 8 standar itu Permendikbud nomor 34. Nah saya rasa nanti yang akan kita buat itu rencana secara utuh ya, bukan sekedar proyek. Nah lantas berkaitan dengan
mungkin nanti ada penilaian kunjungan ke sekolah, barangkali titik fokus penilaiannya itu ada pada prosesnya, yang pada saat itu pas bagian di mana begitu, sehingga dari tim penilai nanti bisa melihat apakah itu sesuai dengan yang sudah direncanakan atau belum, atau minimal PPS yang dibuat itu apakah sesuai dengan kondisi sekolah yang sebenarnya atau tidak begitu. Nah, kalau seperti itu mungkin ya bentuknya nanti ya bukan hanya sekedar berkaitan dengan CEO, tapi program sekolah secara keseluruhan. Karena di situ ada visi, ada misi, ada tujuan, ada target. Lantas ada bagaimana caranya mencapai target, strateginya bagaimana. Sampai ke anggarannya ya, Minta Pak. waktu Bu Ya, sampai ke anggarannya. Terus yang berikutnya gini yang saya tanyakan, Ibu. Kebetulan saya itu pernah membuat renstra sekolah waktu itu pas ditugaskan di Myanmar ya. Pak Dubes saya itu menyuruh saya membuat renstra. Nah, pada saat saya menyampaikan bahwa sesuai dengan Permendiknas itu adanya adalah RKJM dan RKAS, Pak Dubes tetap saja harus buat renstra. Nah, akhirnya saya membuat renstra itu 10 tahun. Nah, ternyata setelah kami buat, itu roadmap sekolah itu memang menjadi jelas. Jadi meskipun ganti kepala sekolah, itu kepala sekolah yang setelah saya itu ya tetap on the track, itu mengikuti roadmap yang sudah ditentukan sebelumnya, yang notabene sudah ditandatangani oleh duta besar. Dan pada saat seperti ini mungkin nanti akan ada akan terhindar dari ganti kepala sekolah, ganti kebijakan, ganti kepala sekolah, ganti rencana dan sebagainya, sehingga roadmap jangka panjang itu akan bisa diperoleh. Dan yang kita lihat hanya program sebelumnya bagaimana, kelanjutannya bagaimana. Terima kasih. Pak Gufron, masuk. Saya Bu Ari minta waktu nanti ya Bu. Bu siapa ini? Bu Ari Bu. Burungnya enak, burungnya. Oh maaf ya, masuk ya Pak Sore. Gimana caranya ini supaya nggak bisa masuk? Mohon maaf. Tapi enggak apa Bu. Ya, Bu Palupi, ini tadi saya mendengarkan banyak dari teman-teman dan juga dari Ibu dan juga materi yang ditayangkan. Jadi ini kan sudah materi yang kita pelajari sudah hari ini sudah sampai ke masalah yang pernah dialami di sekolah, kemudian strateginya kayak apa, kan ke situ ya Bu ya. Nah sebelumnya ini kemarin ketika Ibu memberi kami kotak-kotak kosong, yang 9 kotak kosong yang BMC itu, yang kemudian kita dikasih isi juga kita pelajari. Dan kebetulan saya 2 bulan yang lalu itu saya belajar itu Bu, dari bersama saudara saya yang dia punya pengalaman jadi pengusaha. Jadi bagaimana mulai bisnis, saya belajar key resources kayak apa, kemudian pasarnya kayak apa dan sebagainya. Saya lagi belajar itu, nggak taunya Bu. Waktu itu di Vicon itu ada judul yang sangat menarik, kepala sekolah mungkinkah bisa jadi CEO, kan begitu. Waktu itu ada webinar dari kementerian. Dari situ para kepala sekolah rupanya pada tertarik. Kepala sekolah mungkinkah bisa jadi CEO. Nah kemudian banyak yang ikut, mengerucut jadi 1.600, kemudian 1.000, kemudian 400 sekian, termasuk kita sekarang. Kemudian lagi Bu, webinar juga yang sudah disosialisasi dari program COE, yang sekolah-sekolah yang dapat program Center of Excellence. Nah, di situ juga ada rangkaian program bahwa sekolah-sekolah COE nanti kepala sekolahnya akan dilatih untuk menjadi CEO. Nah, ini rupanya kita cuma berpikir, oh ya ada nyambung-nyambungnya begitu. Kemudian pada hari-hari sekarang kita belajar, kalau saya, kesan yang saya tangkap begini, kita ini mau diajari untuk jadi CEO, jadi CEO untuk SMK COE, kayaknya seperti itu. Nah, sedangkan bisnis yang akan dikembangkan adalah bisnis non-profit, karena ini lembaga pendidikan. Tetapi
Tetapi kita juga di SMK saat ini kan juga akan membawa SMK untuk yang negeri itu menjadi SMK BLUD. Nah, di situ kita akan mengembangkan bisnis. Jadi padahal kalau lembaga pendidikan kan nanti organisasi bisnis non-profit, tetapi ada teaching factory, kemudian akan ke BLUD, kemudian produk-produk dari TEVA itu nanti harus laku pasar, maka di situ akan ada bisnis. Kami merasakan kami akan diajari untuk bagaimana memulai bisnis, menghandle bisnis untuk seperti seorang CEO, tetapi ini adalah seorang kepala sekolah. Ini yang kami rasakan, Bu. Nah, ini hari-hari kita belajar bersama UB ini semakin kesini semakin kita punya harapan, tetapi kita juga mungkin sama dengan Bu Wi tadi menyampaikan. Ini sebenarnya kita mau bikin apa ini? Renstra, oh iya, tahu kita bikin Renstra. Kita mau bikin roadmap mungkin 5 tahun ke depan supaya kalau ganti kepala sekolah nggak berhenti-berhenti, mungkin begitu. Kemudian ada lagi, Direktur PSMK di masa-masa program COE menyampaikan bahwa diupayakan kepala sekolah yang sekolahnya dapat program COE itu bagaimana nanti pihak provinsi supaya jangan sampai mengganti kepala sekolah itu minimal nanti 3 tahun ke depan. Nah, seperti itu disampaikan oleh direktur. Nah, kemudian yang saya alami, Bu, pengalaman, saya menghandle sekolah ini belum 2 tahun. Sebelumnya saya menghandle sekolah revitalisasi, di mana program revitalisasi dalam roadmap yang saya bikin 5 tahun, itu oleh kepala sekolah berikutnya memang benar tidak dijalankan, putus itu. Nah, kemudian pada saat tanggal 9 sampai 10 Juni, saya diundang sama Pak Direktur dengan bersama 10 sekolah. Waktu itu webinar kita, acaranya FGD, judulnya adalah Renstra Direktorat SMK 2019 sampai 2024. Nah, salah satu yang disampaikan di situ oleh Pak Direktur juga dari hasil FGD kami adalah ke depan SMK negeri ke BLUD. Kemudian SMK yang nanti BLUD, SMK yang kemudian dapat program COE, jangan sampai terjadi kepala sekolahnya dipindah-dipindah. Ini curhat saya, ini juga saya kaitkan dengan materi-materi yang sekarang kita sudah sampaikan. Tadi ini saya sudah membuat draft-draft sebetulnya. Kalau saya membuat pengalaman apa yang baru-baru ini mungkin jadi masalah di sekolah, saya sudah susun beberapa kalimat-kalimat yang ini kemudian dikaitkan dengan nanti soal kita yang IC hari ini, yang poin kedua dan berikutnya. Nah, di situ kita juga uraiannya adalah bagaimana kita menghandle permasalahan tadi dan seberapa jauh sudah ada progresnya. Kayaknya semacam itu kami merasakan ke arah itu, Bu Palupi. Ini terima kasih banyak, mohon maaf kalau saya mungkin panjang lebar, tapi ini ada cerita-cerita sedikit yang memang seperti itu yang ada di sekolah-sekolah COE dan berkaitan dengan kesempatan untuk dilatih menjadi CEO ini. Terima kasih Bu Palupi. Bu Ari sharingnya. Iya. Kami tampung masukan Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi memang kita kepala sekolah, tapi kita diarahkan berkarakter CEO seperti itu ya. Kalau yang diminta ini ternyata Renstra, gitu, kenapa kok bukan business plan gitu? Kalau CEO itu kan business plan begitu ya Bapak Ibu. Ya karena memang gini, kalau di organisasi yang non profit itu ya Bapak Ibu ya, mungkin lebih cocoknya kan Renstra, tetapi di dalamnya itu tidak menutup kemungkinan kita membuat program-program yang ke arah bisnis-bisnis tadi. Jadi bagaimana materi-materi atau pelatihan ini kita istilahnya kita usahakan untuk bisa membentuk karakter inovatif tadi untuk mengembangkan program yang akan disusun di dalam Renstra itu tadi Bapak Ibu. Mungkin seperti itu nggih. Tapi nanti coba kami masukan-masukan dari Bapak Ibu kami sampaikan kepada tim nanti agar PPS jadi formatnya itu nanti lebih jelas arahnya mau kemana Inggi. Seperti itu. Jadi Bu Palupi. Bu Palupi. Iya Pak Kisyanto nggih. Nggih. Mungkin begini Bu, di sekolah itu memang tetap ada Renstra, ada RKJM, tapi kan juga ada program-program kecil yang di situ. Contoh saja program KWU-nya atau program kesiswaannya
program pengembangan ekstranya dan lain sebagainya. Mungkin yang dimaksud sini proyek itu adalah satu bagian-bagian kecil. Katakan di situ ada 5 usaha, mungkin 1 usaha yang dimasukkan di program ini. Tetapi untuk Renstra dan RKJM-nya mungkin itu bagian yang berbeda. Karena dari Renstra akan di breakdown jadi RKJM, dari yang 8 tahun di breakdown dari 4 tahun, 4 tahun di breakdown lagi dari program tahunan. Nah, di program tahunan ini mungkin yang kita bahas sore hari ini. Terima kasih, Bu. Matur nuwun Pak Kisyanto, inggih Pak. Baik Bapak Ibu, coba nanti agar kita punya pemahaman yang sama, nggih. Mungkin nanti tim harus membuat bukan hanya template, tetapi panduan isinya itu apa. Ya, betul, betul. Ya, Ya, betul. jadi itu agar kita punya satu kemampuan yang sama, begitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Monggo, kalau misalnya ada masukan Pak Safa, Bu. Pak Safa, ya. Kalau saya memaknai bahwa template itu agar kita semua ini belajar. Jadi biarlah bikin yang bagus-bagus, yang ideal betul seperti di template itu. Bahkan kalau boleh saya sarankan, bikinkan satu lagi template yang membreakdown dari program yang barusan ini menjadi RKT, rencana kerja tahunan bagaimana. Itu. Sehingga yang itu tadi menjadi program pengembangan sekolah, katakan 4 tahunan, tidak apa-apalah, tidak usah kita membayangkan bagaimana cara menilai pencapaiannya. Tetapi bagaimana caranya kita mampu membuat program, kan gitu. Setelah itu bikin lagi sebuah template bagaimana membreakdown ke rencana kerja tahunan. Terima kasih. Matur nuwun Pak Syafaq. Inggih. Alhamdulillah. Baik, Pak. Nanti kami follow up. Mungkin bisa juga nanti di breakdown ke arah TOR ya, Pak. Jadi kegiatan template-nya TOR-nya seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu waktu menjalankan sudah dapat apa istilahnya bahan-bahan dari kita semua gitu ya. Bikin TOR gitu ya. Baik, alhamdulillah. Baik, nanti kami follow up Bapak Ibu. Saya Bu Priwahyu. Bu Priwahyu, inggih, monggo Ibu. Ya, Bu Mbak Palupi. Ini misalnya kita kan sudah mempunyai program sekolah. Jadi ketika kita membuat PPS ini ya sudah program yang ada di sekolah itu sudah yang kami buatkan kan, yang kami siapkan kan gitu ya, Mbak ya. Jadi misalnya sekarang ini sudah berjalan, kita sudah kebetulan saya membuatnya itu mulai tahun 2018. 4 tahun. Berarti ini kan 18, 19, 20, 21. Tahun 21 ini akan berakhir. Nah, sekarang saya akan membuat yang mulai tahun 21 sampai 4 tahun ke depan. Bisa seperti itu ya, Mbak ya? Sangat Ibu. Lanjutkan. Ya kan untuk Bu Priwahyu ini sejalan dengan yang tadi di halaman berapa ya Bapak Ibu itu ada yang program sebelumnya gitu ya. Capaiannya apa? Sehingga kita lanjutnya seperti apa? Ya, dalam gambaran saya seperti itu. Sudah betul ya Mbak ya? Ya betul Bu, betul. Nah, ini nanti ya, mungkin nanti ini bisa jadi lebih diperkaya lagi karena nanti ini akan merupakan gabungan dari School Development Plan tadi, terus kemudian Renstra, kemudian evaluasi diri juga. Inggih, betul. Ya. Nah, kemudian formatnya itu mengikuti format yang sudah disiapkan oleh panitia gitu ya, Mbak ya. Iya, inggih. Kan bukan format dari kami karena masing-masing sekolah kan punya versi sendiri-sendiri. Inggih, betul Ibu. Nanti kita siapkan formatnya. Cuman memang kan ini masih draft gitu ya Bu ya, yang template tadi nanti mungkin akan kami lengkapi di part-partnya itu kita harus sampaikan ini maksudnya apa, harus diisi seperti apa, jangka waktunya selama apa gitu nggih, agar nanti kita pemahaman yang sama. Nggih. Ya. Terima kasih, Mbak. Nuwun Bu Priwahyu. Monggo Bapak Ibu yang lain ada masukan lagi? Monggo Bapak Ibu. Bu. Monggo Pak siapa Ladi. nih? Pak Ladi. Oke, monggo Pak.
menindaklanjuti usulannya teman-teman, itu biarlah nanti juga kami kerjakan Ibu untuk barangkali untuk grand design atau untuk SDP ke depan. Cuman nanti untuk yang namanya proyek itu kan berarti proyek pengembangan sekolah berarti kan harus berfokus pada apa yang mau dikembangkan saja. Nah, itu enak nanti diukurnya progresifnya sampai di mana gitu. Jadi nanti mungkin disiapkan template untuk proyeknya tersendiri, apa yang mau dikembangkan. Itu saja barangkali Bu. Terima kasih. Baik Pak, kami tampung. Jadi template untuk dengan proyek-proyeknya nggih. Baik Pak. Terima kasih. Ya, monggo Pak Sugianto. Nggih Pak, monggo Pak. Ya, jadi ini kelihatannya pembicaraan sudah mengerucut yang mana untuk PPS ini memang hampir sama dengan yang disampaikan teman-teman tadi, yaitu seperti RKJM dan dijawab menjadi RKJ. Maka seperti yang disampaikan Pak Ladi, memang formatnya dari sini. Isinya nanti mungkin agak berbeda dari antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, sekolah rujukan dengan sekolah model dan lain. Beda itu adalah indah. Jadi nanti UB itu malah akan mendapatkan informasi yang banyak dari masing-masing sekolah. Karena sekolah satu dengan sekolah yang lain, dengan kompetensi jurusan yang berbeda pun itu juga akan menjadi lain. Ya, pengalamannya Pak Fahri luar biasa, pengalamannya Pak Sirajutam juga di Myanmar itu luar biasa. Mereka akan menuangkan di situ sehingga menjadi kekayaan dari UB itu sendiri. Jadi saya pendapat hampir sama. Yang penting format dari situ. Kemudian kita tinggal mengisi, tinggal memasukkan, ya, tinggal memasukkan materi-materi yang dari sekolah masing-masing. Hanya saja di contoh tadi, yang warna merah-merah itu apakah nanti diketik seperti itu persis atau kita olah membuat kalimat-kalimat yang menyesuaikan sekolah. Bu, matur suwun, terima kasih. Nah, coba Mbak. Oh, enggak, yang ini sebentar, kenapa nih kok merah? Oh, enggak Pak, ini cuma panduan aja Pak. Panduannya yang iya, ini panduannya, uraikan tentang itu aja. Nanti ini tidak, ini hilang ini hanya panduan saat mengisi, ini diisi seperti apa. Ini Pak, kalau di sini kita lihat 1 sampai 5 tahun ya jangkanya Pak, tujuannya. Iya. 1 sampai 5 tahun. Range. Kayak range. Semangat ya Bapak Ibu ya. Ini insya Allah siap bermanfaat untuk kita semua. Enggak apa-apa. Ini segera fix saja, segera di-share Bu. Di-fix, segera di-share biar nanti dicicil oleh masing-masing peserta. Mencicil. Untuk formatnya, biar Bu Iwi biar mencicil nanti. Udah gak sabar pengen ngerjakan ini. Cicil temen. Yang mengerjakan kan baka-baka Bu, tidak mungkin kita sendiri yang mengerjakan. Jangan buka kartu dong, harus didelegasi Pak CEO itu, Pak. Sugianto sudah kebelet. Masa CEO mengerjakan sendiri kan enggak lucu. Ayo, manajemen bakul dapat. Makanya juga calon CEO Bu. Ya Pak yang ngerjakan ya. Bu Palupi mohon izin, Bu Palupi. Monggo. Ayo Bu Konita, Bu Palupi dari Santai. Iya. Ini kita kan selama ini sudah mempelajari materi-materi dari yang disampaikan dari UB. Terus terang Bu Palupi karena kita background pendidikannya tidak dari situ, ada beberapa kesulitan di dalam pemahaman materi. Nah, tapi kita akan berupaya untuk memahaminya. Yang saya tanyakan di sini nanti di dalam program pengembangan sekolah ini, di situ kan ada visi, misi dan seterusnya itu apakah visi misi dari sekolah, apakah kita berbasis bisnisnya? Karena kita kan CEO-nya. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah mengarahnya ke bisnisnya atau secara umum? Nah, jadi teman-teman tadi kan menyampaikan, jadi maksud saya di ini ada gambaran yang jelas, apakah secara keseluruhan, apakah karena di visi kita kan lulusannya yang kita siapkan ya untuk ke lulusan yang misalkan lulusan jika ingin anak-anak yang berakhlak mulia, nah ini untuk mampu bersaing, nah itu yang kita lulusannya. Nah, ini kan sedangkan kita pelatihannya ke CEO-nya. Apakah ke bisnisnya yang ada di sekolah ini yang kita buatkan di dalam program pengembangan sekolah ini? Matur suwun, Bu.
jawabannya. Nggih, matur nuwun Terus Bu Koni. tadi. Nggih, sama maksudnya. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau pelatihan ini menyiapkan agar kapasitas kepala sekolah itu bisa meningkat dengan adanya atau penerapan karakter CEO di dalam diri kepala sekolah gitu. Jadi kalau untuk visi misi itu untuk organisasinya, jadi bukan untuk bisnisnya, tetapi lebih ke organisasi secara luas Bapak Ibu. Nah, tetapi untuk mencapai indikator-indikator dalam visi, misalkan mencetak lulusan yang berakhlak mulia. Nah, itu nanti programnya apa untuk mengarah ke sana, gitu, seperti itu. Jadi itu nanti diturun-turunkan melalui program-program. Mencetak lulusan dengan karakter kewirausahaan atau yang mampu membuka usaha. Nah, berarti program kita apa di dalam situ? Seperti itu, Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami, nggih. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah bisa, Bu. Dikerjakan dulu. Duduk. Oke, iya Bu. Nanti gini Bapak Ibu, kan kita nanti ada luring, ya Bapak Ibu. Nanti juga di sesi terakhir daring itu kami bertiga, saya Pak Khori dan Pak Ervan akan mendampingi Bapak Ibu dalam penyusunan PPS ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi Siap. kami akan membantu mengoreksi, memberi masukan begitu. Jadi saya juga kepingin di kelas K1 ini ini akan hasilnya terbaik. Iya, menjadi yang terbaik. Ada PPS yang mendapatkan penilaian terbaik juga. Ini merupakan kita juga seperti itu. Jadi kita Terima kasih Bapak Lupi. Moga-moga semua sehat ya Bu. Nah, amin. Berproses bersama-sama Pak Ibu, jangan khawatir nanti kita akan sebisa mungkin akan mensupport Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Ibu Bapak sami-sami. Pak Kisyanto. Dalam. Pak Kis kan suka nyanyi nggih? Bu Endang Bu, Bu Endang. Nah, nanti Endang, Bu. nyanyi ya. Kalau setiap hari Siap, Bu Lupi. ngomongkan materi kan bosen nggih. Oh, Bu Endang Bu. Dari Sabtu depan atau Minggu depan kita nyanyi bareng. Siap. Harus gitu. Nyanyi keroyokan, Bu. Monggo Bu Endang, dimulai dari Kalau sekarang nggak siap ini nanti diciptakan dulu ya Bu. Nanti Pak Bambang dulu. Oh iya. Tangonoi. Lah nanti YouTube-nya karaoke-nya kita siapkan tim teknis Mbak Renata ya. Saya bisa nyanyi ada doa juga ada lagunya. Ada doanya juga. Biar semangat, biar nggak bosan Bapak Ibu ini kan memang tiap hari nih. Ini pasti akan mau kemana-mana dibatasi dengan ini, jadi tidak bisa kemana-mana ya. Alhamdulillah. Latihan aja sekarang, latihan. Latihan ya. Ya latihan. Pak Kis itu kayaknya punya album. Udah mau habis. Ayo Bu Endang, kemarin hasilnya mentul-mentul itu apa? Tiap hari mentul-mentul ya Bu Endang. Saya banyak mendengarkan ini Bu Lupi, karena memang banyak pengalaman Bapak Ibu ini luar biasa. Karena saya masih 3 tahun ini Bu menjadi kepala sekolah dan alhamdulillah ngeles itu Bu, ngeles, suruh nyanyi, ngeles. Pokoknya siap menerima tugas Bu, siap menerima tugas dan melaksanakan tugas dengan baik. Lagunya itu Pak Bambang. Nah itu apa ini? Masa lagunya kemesraan Bu. Aduh lagunya. Apa ini yang nyetel ini? Bang. Ini yang nyetel siapa ini? Pak Bambang Bu. Wendang. Oh kebangetan Wendang. Penutup Pak. Wendang itu 3 tahun wis mentul-mentul lah. Lek engko lek 5 tahun ya apa? Mendol-mendol. Harus ikut CEO itu Pak. Oh, biar tambah mendol. mantap. Absen melanjutkan ya.
Gimana Bu? Link absennya belum ada Bu Palupi. Oh ya. Nggak ada absen nggih. Masih Yang diketik. masuk semua ini. Masih Yang masuk diketik. semua. Oh ya sesuai apa saya absen ini. Ini tanda-tanda stres ya. Hiburan. Mbak Ari, nyanyi dulu. Kebanyakan. Ini tugasnya kebangetan ya. Terus. Ayo Pak Safa, ikuti Pak Safa. Saya punya lagu lain saya. Itu yang versi Madura mesti. Hancur Iya. pesena telur. Saya punya lagu lain yang spesial ini saya. Ya. Bojo limo. Mau dicoba ya? Coba dicoba dong, Pak. Ojok mesti gak enak. Mesti kayak. Ah. Dicoba ya. Silakan. Di hatiku ada dirimu. Lihat saya Pak Safa. Kenapa Bu Indah? Jangan melihat saya kalau ada dirimu. Loh, ya itu. Ya cukup sampai di situ saja memang. Ternyata enak-enak ini suaranya nih kayaknya seru ini nanti kalau ketemu. Wah suaranya enak nih. Tapi lebih enak diam ini Pak Safa ini. Tanda-tanda stres ini. Pak Bambang Kumat. Lagu apa Pak Bambang? Pak Bambang Kumat. Kita kan harus bikin yel-yel. Ayo yel-yelnya. Pak Edi bermesraan Pak Edi. Kita harus menyiapkan ini apa ya? Nah, untuk Wah Pak Edi dicium istri dari belakang. Iya kelihatan saya juga kelihatan. Waduh. Kemesraannya Tidak dipamerkan ada. Sekarang ya waktunya. Oh, ya sudah saya akhiri. Oke. Baik. Bapak Ibu monggo. Sekarang yang tambah siapa? jadi-jadian ini. Lagi. Monggo, siapa yang menutup doa nih Pak? Gantian Pak. Pak Safa, monggo Pak Safa. Siapa lagi? Ada Pak Pari. Pak Pari, monggo Pak Pari. Pak Bahri. Gantian, Monggo Pak Bahri. Gantian. Amin Pak Pari, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bapak Ibu matur nuwun hadirnya sore ini. Sama-sama. Sami Bukti. Pak Edi, tadi itu istrinya ya? Sama-sama semua. Iya Bu, ngapunten ada tamu tadi. Lanjutkan. Ngapunten ada tamu. Kerjaan sebelum ditagih oleh Bu Renata. Nanti Ayo Pak Edi lanjut. Monggo. Stop video lanjut Edi. Terima kasih. Kasih lagu Pak, kasih lagu Pak. Bapak Ibu semuanya, sampai besok. Amin. Sampai besok Bu Wahyu. Sampai besok, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang sudah panggil salam itu yang ndang metu.
Pak Syafa. Kerasan Pak Syafa. Kerasan. Karo Bu Ayu bareng. Iya, udah panggil salam tapi tetap aja nih. Bu Ayu gitu. Belum tega. Sudah lama nggak kumpul-kumpul ini. Iya. Perlu kumpul-kumpul ayo di Malang ayo. Ayo. Sama Bupi nanti. Saya yang ngundang. Oh, beres. Bendara Wilker beres juga, Bendara Wilker. Ya. Pak PP aja ya. Berangkat. Berangkat sehari pulang. Beres. Ya nanti bahas kapan-kapan. Oke, siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bupi, saya bulan aku. Pak, monggo. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri, Bupi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Permisi dulu Bupi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.